Kota Batu dan Hotel Selekta, siap jadi tuan rumah Porprov Jatim. Kota Batu, jatimhits.com, gemuruh persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2024 semakin terasa di Kota Batu. Event bergengsi yang akan digelar akhir Juni hingga pertengahan Juli ini tak hanya menjadi ajang adu prestasi atlet, tapi juga momentum kebangkitan pariwisata lokal. Sujud Haryadi, Sedirektur Utama PT Selekta, tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Pemesanan kamar melonjak drastis. Satu kontingen saja bisa booking 10 kamar sekaligus, ujarnya dengan mata berbinar. Fenomena ini disebutnya sebagai berkah ganda. Porprov jatuh pas libur sekolah. Prediksi kami, kunjungan wisatawan bisa naik 40% dibanding hari biasa, tambah Sujud sambil menunjuk grafik pemesanan kamar yang terus meroket. Apapun ya, ini dari Pak Ideologi ya. Jadi, semakin dikembalikan. Jadi, ini kan, ketika di organisasi seperti itu kan apapun ada sosial. Jadi, bagaimana kita membaktikan diri untuk perkembangan pariwisata dan juga restoran di Kota Batu. Pertama, ini kan seluruh pariwisata. Tapi memang saat-saat seperti ini, bukan saat yang mudah. Karena satu masih ada pembatasan visi dari pemerintah pusat terkait kegiatan MICE, seperti meeting, insentif, conference, maupun expo itu dibatasi. Kalau sebenarnya bahasanya yang tepatnya ya bukan berarti tidak boleh dilaksanakan. Bahkan untuk perpisahan aja wisuda sekolah sampai ke bawah, sampai SD pun, sampai TK sekalipun tidak boleh dilaksanakan. Memang kurang cukup lah. Itu yang direct langsung terkena kepada berpengaruh pada pencapaian pendapatan atau revenue dan restoran kami. Itu yang direct. Tapi ada yang indirect apa? Yang tidak langsung yaitu ketika kebijakan pengetatan belanja pemerintah dalam skala sektor ya, kegiatan di hotel dimana bahkan mungkin untuk infrastruktur semuanya itu diketati semua, akhirnya kan semakin mengurangi perputaran uang ini di negeri ini. Sehingga finally akhirnya melemahkan daya beli masyarakat. Jadi kalau imbas daripada MICE itu mungkin di Kota Batu sekitar 30% dari revenue kita, karena hotel itu kegiatan pemerintah itu sekitar 30%. Berarti yang hotel itu dari pendapatan kita, dari revenue kita itu sekitar 30%. Yang lain masih ada leisure, orang yang memang berwisata, leisure, dan ada corporate dari mana, dari swasta, pihak swasta, program misalnya rapat, kegiatan di catering di sini, atau bahkan mungkin dari banyak yang paling banyak itu dari travel agent, yang memang membuka paket wisata seperti akan paket meeting, paket apapun mereka banyak travel agent. Nah, ketika itu pengaruhnya daripada MICE yang dari 30%, tapi daya beli masyarakat itu akhirnya mengurangi juga. Tamu kita dari travel agent, tamu kita dari corporate juga berkurang, tamu kita yang leisure, yang senang hanya berwisata juga berkurang. Sehingga akhirnya finally kita terhantam lebih dari 50% sebetulnya revenue kita di 5 bulan pertama ini. Tapi alhamdulillah kemarin berita yang menyejukkan hati, Mendagri mengungkapkan lagi untuk boleh kegiatan meeting, rapat di hotel untuk ASN. Tapi di sisi lain ada lagi kemarin dari Kementerian Keuangan, itu ternyata uang rapat untuk rapat dinas di hotel itu ternyata bagi ASN dihilangkan. Jadi ini juga gimana ya? Satu sisi itu dilema juga. Satu sisi itu benar-benar akan bukanya keran untuk rapat hotel boleh, itu juga akan mengangkat okupasi hotel namanya. Tapi di sisi lain ketika mereka itu boleh rapat tapi tidak ada uang dinas, uang rapat ataupun lumsum ya bahasanya, itu nggak boleh. Dan itu juga bingung juga kita. Apakah mereka masih akan berlomba-lomba untuk rapat hotel atau mereka justru akan ngapain kita jauh-jauh keluar kota ketika
tidak ada uang untuk tapi intinya bahwa kami BRI Batu tetap optimis dan tentunya seluruh anggota BRI pun siap dengan siapapun, tapi kami lebih berharap pemerintah untuk membuka semua keran lagi, tidak hanya untuk MAIS, untuk rapat di hotel, tetapi juga seluruh belanja mereka, itu semuanya, sehingga akhirnya daya beli masyarakat terdorong naik dan akhirnya tetap kita berimbas pada kenaikan okupasi hotel di Bali. Jadi tidak semata-mata gara-gara kegiatan pemerintah yang di hotel aja, tapi semua kegiatan pemerintah di luar hotel pun itu berpengaruh pada okupansi. Kita tetap optimis, kita tetap bisa jalan. Dan sementara kemarin kita pertama kita menyiapkan pengetatan untuk pengeluarannya, dengan untuk costing kita, untuk semua expense kita yang kita keluarkan, kita benar-benar kita tekan agar kita bisa survive, bisa bertahan dalam situasi yang baik. Dan alhamdulillah ini 5 bulan pertama kita sudah lulus, semoga bulan ke-6, 7, 8 seterusnya ini kita bisa ada peningkatan lagi untuk okupansi hotel. Artinya kan ini sangat dirasakan anggota BRI benar-benar. Apakah hanya itu aja strategi BRI atau strategi lain untuk Nah, strategi kan ada 2. Jadi kita setelah dari internal kita ke dalam atau strategi keluar kita. Ke dalam yang pasti itu. Jadi bagaimana kita menekan cost kita, expense kita. Tapi yang strategi keluarnya tentunya kita banyak lagi untuk kita promosi dan pemasaran. Dan tentunya tetap juga ya, kita sponsor apapun, kita marketing kemana-mana, promosi, ketika sudah sampai di satu daerah tertentu, daerah tersebut melarang untuk melakukan perjalanan keluar dari provinsi mereka, atau tidak boleh ada rapat, itu kan tetap mempengaruhi. Tapi kita tetap berharap kita mengejar corporate, pihak swasta, BUMN, dan juga tetap kita mengejar travel agent yang ada di kota-kota lain. Tapi intinya bahwa tetap kita pasarnya kan semakin tinggi, tapi yang berebut untuk pasar itu mengecil, tapi yang berebut ini kita tetap, jumlah kita hotel di Batu tetap sama, bahkan cenderung meningkat, kamar kita, lalu pasarnya semakin mengecil. Ini kita berebutnya itu bagaimana kita antar hotel yang semuanya ini bisa kompak bersatu di Batu ini untuk merebut tamu. Saya di bidang loncat indah di Aquatic Provinsi Jawa Timur. Ini adalah ajang terbesar saya. Target saya itu adalah porprov pertama ini dalam seumur hidup, dan porprov pertama ini di Malang Raya. Nah, kenapa kok saya tunjuk di Batu? Karena Batu ini tempat yang memadai hanya di sini untuk loncat indah, Selekta. Makanya itu saya di sini untuk mengadakan tuan rumah porprov itu di Batu. Untuk nomor-nomor saya di sini dan Koni Jatim 10 nomor, jadi 5 putra, 5 putri yang dikabulkan sama daerah-daerah se-Jawa Timur. Kalau pesertanya dari kemarin saya melihat itu antara kurang lebih 75 sampai 80 se-Jawa Timur, se-Jawa Timur. Ini yang dilakukan dari 15 kota kabupaten. 15 kota kabupaten yang sudah terdaftar adalah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, terus Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Batu, kota kabupaten tempat Pasuruan juga di situ, Malang Kota, Malang Kabupaten, Lumajang, terus Tulungagung sama Bangkalan yang udah Untuk di kota Batu sendiri targetnya meraih berapa? Kalau Batu saya belum
sebagai tuan rumah. Iya, sebagai tuan rumah. Apalagi saya di sini kan kalau saya sebagai panitia Loncat Indah Provinsi, jadi saya menambah perjalanan yang datang ke sini dan seberapa kesiapannya. Jadi saya di sini mengumpulkan kekurangan apa aja yang belum saya katakan kejuaraan. Persiapannya seperti apa? Kalau persiapannya kemarin kita udah koordinasi sama pihak Aquatic Batu, terus kekurangan dan kelebihannya seperti apa nanti kita bahas lagi sama panitia. Harapannya Pak? Ya harapannya saya ini porprov pertama, kalau bisa selanjutnya ada Loncat Indah di porprov. Soalnya kenapa? Di provinsi kan tujuannya bukan di porprov aja, tujuannya ke nasional, ke internasional. Loncat Indah kan kalau di tingkat nasional kita banyak kok, tapi akhirnya di Jawa Timur aja, Surabaya, saya pengen merata. Oh gitu. Gitu. Kayak targetnya saya. Artinya cabur ini Baru pertama. Jawa Timur. Iya, baru. Siap. Matur. Perkenalkan, saya pelatih Loncat Indah Kota Batu bersama asisten pelatih saya Bu Citra. Nama saya Abdul Muiz, namanya Bu Citra. Di Kota Batu ini ada 8 atlet khususnya di Loncat Indah yang kami turunkan dengan kategori 0, tepi 0,5, 3 meter hingga 5 meter gitu. Untuk target Kota Batu kita berusaha yang terbaik. Kami berharap bisa sampai 2 medali. Kalau bisa diberi kesempatan lagi bisa lebih dari 2 medali tersebut targetnya. Untuk target hari ini mulai apa? Progresnya ini kita sudah melakukan 70% persiapan. Targetnya minggu depan lagi sudah masuk ke 80%, yaitu pemetakan nomor-nomor yang akan digunakan anak-anak per nomor masing-masing kayak gitu. Nah, 8 atlet tadi yang diturunkan, laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-lakinya ada 4, putrinya ada 4. Jadi putranya 4, putrinya 4. Untuk nomornya tadi terdiri dari tepi 0,5, 1 meter, 3 meter sama 5 meter. Kelas umurnya mungkin? Kelas umurnya kita umum mulai dari kelas 3 SD ya. 3 SD sampai ada yang kelas 1 SMP. Oh, seperti itu. Siap. Kesiapan nanti, Mas. Ini kan baru ya, kalau nggak di porprov ini ya. Benar, baru masuk Ya, cabur ini. Kan Ya, baru cabur Loncat Indah memang Baru ya? pertama kali untuk di Kota Batu ya. Harapannya seperti yang disampaikan Pak Muiz tadi, kita bisa punya Meraih. target. Entah itu 1, 2, 3, alhamdulillah kalau bisa melebihi. Itu hanya harapan pelatih. Tapi dari Kalau untuk usahanya kami sudah melakukan latihan dimulai dari bulan Februari. Sudah lama kita latihannya, terus kemudian setiap minggunya kita 2-3 kali. Ketika menjelang porprov ini kita sudah melakukan latihan seminggu. 1 minggu itu istirahat cuma 1 hari untuk anak-anak. Nah, potensi atlet untuk lompat indah ini di Batu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kalau di Batu ini sangat menunjang karena kita sudah punya di Selekta ini ada papannya, cuma ya itu tadi karena kita masih baru ya, semoga nanti ke depannya Loncat Indah ini bisa berkembang. Bisa lebih dari 8. Gitu. Dari 8 ini apa melalui seleksi? Ya, kita Seleksi sebelum ada ini kita punya 13 apa 14? 14 Dari atlet. 14 orang. Iya, ada 14 atlet. Terus kemudian kita seleksi yang mumpuni, yang layak 8. Sebenarnya yang lainnya juga layak, cuma berhubung kita jatahnya cuma 8 ya. Kuotanya cuma 8. Itu jadi kita mengirimkan 8 itu. Kenapa tidak minta jatah lebih? Nah itu kepinginnya seperti itu Pak. Nah itu kan dari pusatnya. Oh, Kalau lebih saya mau ya 10 semuanya gitu aja. loh. Iya. Kan kasihan kalau seleksi. Justru itu. Tapi memang semua potensi Mbak ya, dari 12 itu ya sebenarnya masuk ya. Sebenarnya bagus-bagus. Alhamdulillah